Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Moodle dalam meningkatkan pemahaman pada mata kuliah Nahwu 1 di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama ada pengertian Moodle. Moodle atau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment atau merupakan platform pendidikan online yang dibuat untuk mengatur sistem manajemen pembelajaran, atau Moodle juga merupakan platform LMS atau Learning Management System yang digunakan untuk mengelola sebuah sistem pelajaran. Martin Tugaimas ciptakan Moodle karena terinspirasi dari pembuatan software-software open source yang pada saat itu mendukung ilmu pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya ada fitur-fitur Moodle. Yang pertama ada inline feedback. Di sini, pengajar dapat langsung memberikan feedback-nya kepada muridnya. Pada saat murid mengunggah hasil pekerjaannya, feedback akan langsung muncul. Feedback tersebut bisa berupa catatan atau koreksi dari para pengajar. Ini merupakan visualisasi dari inline feedback. Selanjutnya ada fitur file management yang bertugas untuk mengelola segala bentuk file, berkas, atau dokumen. Di fitur ini, kemudahan saat memberikan ujian atau tugas bisa dilakukan. Cukup dengan drag dan drop dokumen tersebut. Selanjutnya adalah personalized dashboard, yaitu halaman yang dapat disesuaikan untuk memberikan detail tentang perkembangan dan tenggat waktu yang akan datang kepada pengguna. Ini visualisasi dashboard pada Moodle. Selanjutnya ada progress tracking. Fitur ini akan memungkinkan pelacakan kemajuan setiap siswa, menampilkan apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus dicapai. Selanjutnya adalah multimedia integration. Fitur ini disediakan untuk melakukan integrasi terhadap media yang ingin ditampilkan di sebuah kursus atau kelas. Selanjutnya, apa sih aktivitas pelajaran yang didukung oleh Moodle? Yang pertama ada lesson. Lesson merupakan tempat beraktivitas membuat konten yang menarik dan fleksibel. Di sini, pengajar dapat memposting konten atau materi-materi bahan ajar yang telah disediakan. Selanjutnya ada assignment. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan penugasan kepada peserta secara online. Peserta didik dapat mengakses materi tugas ini dan mengumpulkan hasil tugas mereka dengan mengirimkan file hasil kerja mereka. Selanjutnya ada fasilitas chat. Fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses chatting atau percakapan online antara pengajar dan peserta didik dan dapat melakukan dialog teks secara online. Forum merupakan sebuah forum diskusi secara online dapat diciptakan dalam membahas suatu materi pembelajaran. Antara pengajar dan peserta didik dapat membahas topik-topik belajar dalam satu forum diskusi. Quiz. Fasilitas ini digunakan untuk membuat ujian online untuk peserta didik. Selanjutnya adalah fasilitas bahasa. Moodle memiliki berbagai macam pilihan bahasa. Selanjutnya ada survei. Survei merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan jejak pendapat. Ini merupakan visualisasi dari aktivitas pembelajaran yang ada di Moodle. Selanjutnya ada cara kerja Moodle. Wewenang dari seorang admin, yang pertama, mengatur dan memberikan hak terhadap pengguna. Selanjutnya, mengatur kursus dan membuat kelas. Admin juga mengatur plugin dan template, mengintegrasikan aplikasi eksternal, membuat aktivitas untuk user, serta mengakses laporan hasil dalam bentuk log. Setelah fitur diatur dan
diaktifkan oleh admin, maka guru atau siswa dapat memanfaatkan beberapa layanan seperti yang pertama, dapat membuat kursus baru di bawah kategori yang telah dibuat admin. Selanjutnya, membuat hak akses pengguna terhadap kursus yang telah dibuat. Selanjutnya, mengatur manajemen grup, moderasi aktivitas dalam laporan log, menyimpan sumber literasi, membuat soal bagi siswa, menganalisis hasil ujian siswa, menilai secara objektif hasil karya siswa, serta memberikan badge atau rencana terhadap siswa yang berprestasi. Selanjutnya adalah kelebihan Moodle. Apa sih kelebihan yang dimiliki oleh Moodle? Yang pertama yaitu sistem jaringan dan juga keamanan yang dapat disetting sendiri. Kedua, ruang akses yang dapat dibatasi dengan jaringan yang dibuat karena masing-masing user memiliki hak akses yang berbeda. Ketiga, sistem pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan user. Yang keempat, fitur yang lengkap untuk membuat proses pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, proses customizing yang relatif mudah dan banyak, serta fitur lesson, fitur yang menarik dan sengaja didesain untuk mempermudah para guru dan dosen dalam beraktivitas membuat konten yang menarik dan fleksibel. Ada kelebihan, ada kekurangan. Apa saja kekurangan Moodle? Yang pertama, membutuhkan pemahaman yang lebih tentang sistem yang ada pada Moodle. Selanjutnya, perlunya tenaga ahli yang bertugas sebagai administrator untuk maintenance dan juga membangun sistem e-learning-nya. Terakhir, memerlukan hardware yang lumayan bagus dan juga harus mengeluarkan biaya yang sedikit lebih. Selanjutnya ada penggunaan aplikasi Moodle pada mata kuliah Nahu 1. Pada pembelajaran online ini, pastinya diperlukan media pembelajaran yang baru untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Salah satunya media pembelajaran yang dapat digunakan adalah berbasis aplikasi. Pembelajaran daring pada mata kuliah Nahu 1 membutuhkan media pembelajaran yang interaktif agar para peserta didik dapat memahaminya dengan baik. Maka dari itu, setelah dilihat dari kelebihan dan fitur-fitur yang ada pada Moodle, maka pembelajaran Nahu 1 dapat digunakan di aplikasi Moodle. Yang pertama ada fitur multimedia integration, di mana dosen dapat menambahkan media tentang materi Nahu 1. Kedua, menggunakan fasilitas forum sebagai tempat berdiskusi ataupun menanyakan hal yang tidak dimengerti kepada dosen. Jika peserta didik ingin menanyakannya secara langsung, maka dapat menggunakan fitur chat. Selanjutnya di aplikasi Moodle terdapat fasilitas assignment yang digunakan untuk memberikan tugas harian dan dosen dapat membuat ujian dengan mudah melalui fasilitas quiz. Progress tracking pada aplikasi Moodle berguna agar dosen dapat mengamati perkembangan serta keaktifan peserta didik. Sedangkan materi Nahu 1 dapat ditambahkan melalui fasilitas lesson. Kesimpulannya, jika dilihat dari fitur-fitur dan keunggulan Moodle yang ada, ini cocok sekali untuk digunakan dalam pembelajaran Nahu 1. Dan karena kelengkapan fitur tersebut, maka dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.